Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naibul Umam, Ketua MDMC Jawa Tengah. Menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi tahun 2020 ini, Muhammadiyah Jawa Tengah melalui MDMC sebenarnya sudah mempersiapkan jauh hari sebelum tahun 2020. Jadi sejak tahun 2018 ketika Merapi dinyatakan status waspada, kami telah menyusun dokumen kesiapsiagaan yang di dokumen tersebut sudah kami tegaskan bahwa penanganan Merapi akan meliputi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten. Dari ketiga kabupaten tersebut kita nanti akan membentuk namanya Poskor atau Pos Komando dan Koordinasi. Selanjutnya MDMC Jawa Tengah akan memposisikan diri sebagai pos pendamping. Mengapa dilakukan seperti itu? Karena kami melihat bahwa potensi sumber daya yang ada di Jawa Tengah ini perlu dioptimalkan, dan berdasarkan banyak pengalaman, insya Allah seluruh potensi yang ada di Muhammadiyah di Jawa Tengah bisa kita pergunakan untuk keperluan penanganan darurat Merapi. Oleh karena itu, selain kita bikin pos pendamping, kami juga mensiagakan 10 kabupaten penopang atau 10 daerah penopang yang ada di sekeliling Merapi. Nah, sistem manajemen yang kita bikin seperti ini dalam rangka untuk apa? Untuk memudahkan kerja-kerja kemanusiaan. Apalagi saat ini Merapi sudah naik jadi siaga, kita tinggal menunggu waktu kapan Merapi akan naik status awas, yang kemudian tentu akan menambah jumlah pengungsi sebagaimana saat ini sudah ada pengungsi. Kemudian dari aspek distribusi sumber daya, Muhammadiyah Jawa Tengah menyiapkan beberapa tempat yang bisa dipergunakan untuk tempat pengungsian. Perlu diketahui bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah 3 kabupaten yang terdampak sudah menyusun rencana kontingensi. Di dalam dokumen rencana kontingensi itu, MDMC mendapatkan mandat untuk mengelola beberapa sektor. Di Jawa Tengah, berdasarkan dokumen rencana kontingensi, MDMC Jawa Tengah mendapatkan tugas untuk terlibat dalam sektor penyelamatan dan pencarian pertolongan atau PPE dan evakuasi. Kemudian ada sektor kesehatan, dan kemudian ada sektor dapur umum dan logistik. Nah, tentu tugas yang diberikan oleh pemerintah provinsi ini harus kita kelola dengan baik. Oleh karena itu, sumber daya yang kita siapkan antara lain teman-teman yang tentu kita punya relawan terlatih di bidang SAR, punya relawan terlatih di bidang medis, karena kita juga menyiapkan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah dari 10 daerah penopang yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada relawan terlatih di bidang dapur umum dan logistik. 10 daerah penopang itu antara lain untuk Kabupaten Magelang akan dibantu oleh Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo. Kemudian untuk Kabupaten Klaten akan didukung oleh Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo. Sementara untuk Kabupaten Boyolali akan didukung oleh Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal. Nah, tentu dalam melibatkan sumber daya yang begitu besar, tentu kita harus menghitung seluruh kebutuhan, dan kebijakan pimpinan sudah jelas bahwa dalam rangka penanganan darurat bencana kita menggunakan filosofi One Muhammadiyah One Respon. Artinya apa? Seluruh majelis lembaga urtum akan kita gerakkan bersama dalam koridor kebencanaan yang dikelola oleh MDMC. Dan saat ini yang sudah kita lakukan adalah menghitung jumlah kebutuhan yang kemudian nanti akan kita bicarakan bersama dengan pimpinan, dan tentu nanti selanjutnya tentu akan ada kegiatan penggalangan dana yang dikelola oleh teman-teman Lahisme. Nah, model seperti ini menjadi penting agar sekali lagi pelayanan kita kepada umat akan semakin baik, apalagi saat ini saat ini masih dalam masa pandemi Covid, sehingga segala sesuatu pun juga harus kita kelola dengan baik. Oleh karena itu, keterlibatan relawan pun juga akan kita coba batasi, terutama relawan dari luar kabupaten. Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini bagi teman-teman relawan di luar 3 kabupaten terdampak, silahkan melakukan
penggalangan dana, penggalangan bantuan mulai saat ini juga bersama dengan LISMU. Dan memang kami dengan terpaksa mengurangi keterlibatan langsung teman-teman relawan di lokasi karena dalam kondisi pandemi COVID. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Saat ini kami berada di area pos koordinasi MDMC Kabupaten Magelang. Kami ingin menyampaikan terkait dengan protokol atau standar prosedur yang kami tetapkan di area shelter MDMC Kabupaten Magelang. Beberapa hal yang kami terapkan adalah yang pertama terkait dengan kedatangan pengungsi ke area kami, yaitu dengan melakukan rapid test. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan rapid test terhadap para pengungsi yang sudah datang. Kami juga menyediakan sarana cuci tangan, hand sanitizer, dan juga menyediakan masker bagi para pengungsi, serta menyiapkan bilik yang kami siapkan agar para pengungsi tidak saling bercampur satu dengan yang lain. Harapannya agar penanganan pengungsi Merapi 2020 ini yang masih di status siaga juga tidak mengurangi penanganan COVID yang masih juga belum berakhir. Selain itu, kami juga membatasi relawan yang ada di area shelter dan juga menerapkan protokol kesehatan terhadap semua siapa saja yang hadir di area shelter. Sehingga dua hazard yang ada di saat ini tidak menambah buruk keadaan baik vulkaniknya maupun pandemiknya. Terima kasih.